Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizal Zulmi di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah aja untuk menghindari penyebaran virus corona. Nah, kalau di video yang lalu saya sudah membagikan tips tentang sebelum membeli rumah inden atau rumah baru di developer. Sekarang saya akan coba sharing, lebih tepatnya membagikan tips bagaimana jika teman-teman sudah terlanjur beli rumah inden di developer, sudah masuk uang banyak, tetapi developernya belum kerjasama KPR dengan bank atau legalitasnya belum lengkap. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Oke, teman-teman. Jadi saya akan mencoba membahas bagaimana jika kita sudah terlanjur beli rumah inden di developer, uang kita sudah masuk banyak, tetapi legalitas belum siap dan belum kerjasama KPR dengan bank. Nah, sebelumnya saya mau flashback dulu sebentar mengenai kerjasama KPR antara developer dengan bank. Jadi biasanya developer yang sudah kerjasama KPR dengan bank itu bisa dilakukan pengajuan KPR dan akad kredit walaupun rumahnya belum jadi atau bahkan masih dalam bentuk kafling atau tanah. Kenapa bisa begitu? Karena pembiayaan pembangunan rumahnya itu mayoritas dari bank, dari pencairan bank dari akad kredit tadi. Tapi kalau developer yang tidak kerjasama dengan bank, tidak kerjasama KPR dengan bank, itu biasanya developernya membangun rumahnya dulu sampai jadi atau hampir jadi, baru bisa diajukan KPR ke bank. Tentu dengan syarat legalitas, baik itu sertifikat dan IMB harus sudah jadi atas nama pengembang. Itu wajib. Tanpa itu developer tidak akan bisa mengajukan KPR ke bank. Lalu faktor apa saja yang membuat developer itu bisa MOU atau kerjasama dengan bank? Yang pertama adalah syarat legalitas perusahaan developer ini itu lengkap, seperti SIUP, TDP, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain. Kemudian company profile perusahaan yang bagus, yang isinya kurang lebih tentang permodalan perusahaan, infrastruktur perusahaan, pengalaman developer tersebut. Intinya nama besar dan profesionalitas itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, dokumen legalitas proyek seperti sertifikat induk, izin lokasi, AMDAL, dan izin-izin lainnya. Lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur beli rumah inden di developer, uang sudah masuk banyak, tetapi legalitas belum siap dan tidak kerjasama KPR dengan bank? Jika hal itu sudah terlanjur terjadi, yang bisa kita lakukan adalah meminta PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli ke developer, kalau bisa dilakukan di depan notaris. Mengenai PPJB sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang sebelum membeli rumah inden di developer. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah jika pengurusan legalitasnya diuruskan oleh notaris, teman-teman bisa tanya dulu ke developernya, legalitasnya itu diurus oleh developer sendiri atau notaris. Jika legalitas diurus oleh notaris, teman-teman bisa minta yang namanya cover note. Cover note itu apa? Cover note itu adalah pegangan sementara developer, untuk sementara sampai legalitasnya sudah jadi diurus oleh notaris.
Nah, teman-teman bisa minta cover note itu, bukti pengurusannya, ke developer. Biasanya developer yang baik tidak akan keberatan jika diminta konsumen cover note-nya atau diperlihatkan lah minimal seperti itu. Lalu bagaimana jika pengurusan legalitasnya tidak dilakukan oleh notaris tetapi oleh developer sendiri? Sebenarnya hal ini lebih riskan ya, lebih rawan karena mohon maaf, bisa developer lebih rawan untuk menyelewengkan, untuk membawa kabur, karena tidak ada pihak ketiga yang menguruskan. Tetapi jika memang sudah terlanjur, yang bisa teman-teman lakukan adalah minta bukti pengurusan legalitasnya ke developer tersebut, bukti pengurusan legalitas ke BPN, mintanya ke developer seperti apa, minta diperlihatkan aja. Itu sebenarnya hak konsumen sih untuk tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga yang mungkin cukup penting adalah teman-teman bisa mencari tahu proyek perumahan sebelumnya yang sudah dikembangkan oleh developer di tempat lain. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat apakah proyek perumahannya itu beres atau enggak. Bisa teman-teman tanya juga ke penghuninya, mendatangi penghuninya yang sudah tinggal di situ, yang sudah beli di perumahan sebelumnya itu, bisa menanyakan bagaimana legalitasnya di situ setelah tinggal di situ, apakah sudah beres, apakah masih proses, atau bahkan belum jadi-jadi. Teman-teman bisa nilai dari situ itu. Tapi yang penting dua hal tadi juga harus teman-teman lakukan kalau menurut saya, yaitu pertama minta PPJB ke developer di depan notaris jika bisa. Yang kedua, minta bukti pengurusan legalitas. Lebih bagus jika pengurusan legalitas itu dilakukan oleh notaris sebagai pihak ketiga. Jika dilakukan pengurusan oleh notaris, teman-teman bisa minta yang namanya cover note tadi. Oke, kira-kira segitu dulu tips dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Materi video ini, tips ini juga sudah pernah saya bikin highlight di Instagram saya. Silahkan bisa follow Instagram saya di Rizal Zulmi Property di sini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Lain kali saya akan coba sharing tips-tips lagi. Jika ada yang keliru atau ada koreksi, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Selamat sore.